warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat pada kita tidak henti-hentinya. Terus menerus Allah mengucurkan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita tidak mungkin menghitungnya. Cukup kita mensyukurinya, tidak harus menghitungnya karena tidak mampu kita menghitungnya. Tapi teruslah untuk bersyukur, jangan berkeluh kesah. Jangan menjadi orang-orang yang suka mengeluhkan keadaan, mengeluhkan kondisi kehidupan, karena semuanya adalah penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang menyadarinya. Bagi orang-orang yang pandai bersyukur, dialah orang yang berhak mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin azzani Allah wa iyyakum, teruslah tingkatkan takwa kita sebagai upaya syukur kita kepada Allah, karena syukur itu hakikatnya adalah takwa, syukur adalah taat, syukur adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh Sang Pemberi nikmat. Untuk apa Allah memberi nikmat kepada kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Itu nikmat pertama kali Allah ciptakan kita. Kemudian Allah berikan fasilitas kepada kita, berbagai fasilitas yang tidak mungkin kita menghitung-hitungnya. Semuanya untuk apa kalau bukan untuk disyukuri? Dan disyukuri untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Jadi bersyukur adalah beribadah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melalaikan nikmat, tidak mengabaikan nikmat, bahkan tidak menggunakan nikmat untuk maksiat, tidak menggunakan kesempatan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah kesempatan, dan kesempatan hanya sekali, tidak akan berulang kali, tidak akan berulang kembali, tidak akan hidup lagi. Kalau orang sudah mati, sudah selesailah masa syukur dia. Tinggal menunggu balasan. Kalau dia ahli syukur, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dihitung lagi, tiada tara, tidak bisa kita menghinggakannya. Kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa bersyukur, dia adalah termasuk orang yang kufur nikmat, bahkan kufur akbar wal iyadu billah. Maka tidak akan pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Kesenangan yang dia obral ketika di dunia, hawa nafsu yang dia umbar ketika di dunia, hanyalah menghasilkan petaka dan sengsara, celaka di akhirat selama-lamanya, dan tidak ada matinya, tidak ada akhirnya. Maka kerugian itulah hakikat kerugian. Dan hakikat kemenangan adalah orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kebiasaan sebagian orang Islam latah terhadap orang-orang kafir. Sebentar lagi banyak orang akan membeli trompet, bersuka cita, merayakan pergantian tahun mereka, bukan tahun kita. Kaum muslimin punya tahun 1445. Dan juga Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk merayakan pergantian tahun. Karena yang terpenting bukan pergantian tahunnya, yang terpenting adalah umur. Umur itu artinya sesuatu yang makmur. Jadi mengisi hidup kita untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itulah hakikat dari umur kita, bukan pergantian tahun. Untuk apa kita menghitung tahun-tahun kita? Sudah berapa tahun umur kita? Kemudian hasilnya tidak ada apa-apanya. Kemudian kita tidak semakin dekat kepada Allah. Jarak kita dengan Allah, dengan kematian itu semakin dekat. Kiamat semakin dekat. Tapi amal kita tidak mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kerugian yang nyata. Kaum muslimin bisa bersuka cita, riang gembira, merayakan pesta pora. Mereka tidak menyadari bahwa kiamat sudah dekat. Mereka meniup trompet. Sebenarnya trompet kiamat sudah disiapkan.
At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya, dan juga Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu? Kata Rasul, bagaimana saya bisa bersenang-senang? Bagaimana saya bisa bersukacita? Bagaimana saya bisa bergembira, bernikmat-nikmat dengan dunia ini? Rasul tidak bisa bersenang-senang dengan dunia. Maka ini nyata. Kalau Rasulullah mau bersenang-senang, sangat gampang. Kadang-kadang ketika perang dengan orang kafir bisa mendapatkan ghanimah yang melimpah, harta rampasan perang yang melimpah ruah. Satu lembah isinya kambing, sapi dan sebagainya, dan harta-harta yang lainnya. Tapi begitu mudahnya Nabi melepaskannya, karena Nabi tidak ingin bersenang-senang dengan dunia. Beliau kalau mau memelihara budak sebanyak-banyak bisa, tapi tidak. Nabi tidak ingin bersenang-senang dengan dunia. Kata beliau, bagaimana saya bisa bersenang-senang dengan dunia? Apa pasalnya? Kenapa Rasulullah tidak bisa bersenang-senang dengan dunia? Wa qalil taqama sahibus sur asur. Karena pemilik sangkakala sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Wahana jabhatahu, mengernyitkan jidatnya. Wa asgha sam'ahu, dan memasang pendengarannya. Yantadiru mata yu'maru fayanfuhu, dia menunggu kapan diperintah maka meniup. Kalau sudah ditiup, kiamat, hancur lebur alam semesta ini, semuanya hancur kecuali yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Gara-gara itu Rasul gak bisa bersenang-senang. Coba perhatikan bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang bukan untuk bersenang-senang. Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, kehidupan dunia ini hanya main-main dan sendagoro, bersenang-senang. Tapi itu bukan yang benar. Yang benar adalah kehidupan ini adalah anugerah yang patut kita syukuri dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Senangnya kaum muslimin bukan berpesta pora. Maka agama Islam ini bukan agama pesta, bukan agama yang isinya hanya seremonial. Makanya perayaan-perayaan Islam tidak banyak, cuma 2 dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, itu saja. Tapi manusia inginnya banyak, diperbanyak perayaan ini, perayaan itu dan sebagainya. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah tidak suka bersenang-senang. Paling di 2 hari raya itu. Kemudian hari raya pekanan, setiap Jumat bersenang-senang. Caranya gimana? Sholat Jumat dengan berpakaian yang bagus, dengan makan yang lumayan enak misalnya. Sekedar itu, dan selebihnya takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Idul Fitri pun kita disuruh perbanyak takbir, bersyukur atas nikmat Allah bisa beribadah selama Ramadan. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah ketika hari raya kurban, bersenang-senang dengan makan kurban. Sudah. Selebihnya apa? Dzikir. Makanya hari-hari tasyrik disebut hari-hari takbir. Jadi kesenangan dalam Islam adalah ibadah. Kesenangan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah kalau mau bersenang-senang banyak, mudah. Tapi Rasulullah lebih memilih untuk hidup sederhana, bahkan hidup yang cenderung kalau kita bandingkan dengan hidup kita sekarang lebih menderita, sangat menderita. Dan Rasulullah tidak mengkhawatirkan kita dalam kondisi miskin. Wallahi demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum antum sata alaikumud dunya. Tapi aku khawatir atas kalian dibentangkan kepada kalian dunia. Dan itu yang dikhawatirkan Rasul. Makanya Rasulullah juga menyatakan, "Lau ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la baqitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu dari surga, neraka, Rasulullah bilang lihat. Seandainya kalian tahu, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian sedikit tertawa, wa la baqitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Itulah kondisi Rasulullah SAW. Jadi kondisi sekarang ini Rasul tahu saat itu ya, sampai sekarang tentunya malaikat Israfil sudah menyiapkan trompetnya untuk ditiup. Tapi kenapa kaum muslimin bisa bersenang-senang tiup trompet dan sebagainya? Mereka tidak menyadari dan mereka tidak tahu. Yang sudah tahu pun tidak meyakini, yang sudah yakin pun mengabaikannya. Wal'iyadzubillah. Maka perhatikanlah kehidupan kita. Jangan latah dengan kehidupan orang kafir. Kan Rasulullah SAW juga menyatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk mereka. Dan orang akan dibangkitkan di hari kiamat bersama yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dia cintai. Kalau orang mencintai orang-orang kafir,
orang-orang fasik, ahli maksiat, maka dikumpulkan di neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi jangan mau meniru gaya-gaya orang-orang yang tidak peduli dengan akhirat. Kita orang mukmin, orang yang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Hari kiamat sudah dekat, Rasul sudah ketakutan. Dan para sahabat ketika mendengar itu, mereka pun langsung ketakutan. Sampai ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, famada naqul?" Wahai Rasulullah, terus apa yang kami ucapkan kalau kondisinya sudah seperti ini? Genting, kita tidak bisa berbuat apapun. Maka kata Rasulullah, "Qulu, ucapkanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik pelindung. Wa 'alallahi tawakkalna, dan kepada Allah kami bertawakal." Jadi kalau sudah kondisinya kiamat, kita nggak berdaya. Kalau kondisinya sudah fitnah akhir zaman, kita nggak berdaya. Semua kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ditolong Allah, hanya orang-orang yang dilindungi Allah, merekalah yang bisa bertahan di atas kebenaran di saat fitnah melanda akhir zaman. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari fitnah petaka akhir zaman. Banyaknya manusia-manusia yang mudah sekali berganti iman, paginya beriman tapi sorenya bisa berganti dengan kekafiran. Wal'iyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladziina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita yakin Rasul kita, teladan kita seperti itu ketakutannya dengan kiamat. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang dulu maupun yang akan datang, tapi masih punya ketakutan yang luar biasa. Rasul kadang melihat awan berarak, padahal sudah lama kering, sudah lama tidak hujan. Melihat awan, sahabat gembira. Rasul sedih, masuk ke dalam rumahnya menangis. Kenapa ya Rasulullah? Aku khawatir ini seperti yang menimpa kaum 'Ad. Dulu mereka melihat awan berarak dikira hujan, ternyata badai menghancurkan mereka. Rasul takut dengan itu. Coba lihat bagaimana ketakutan Rasulullah SAW. Layakkah kita sebagai penganut Islam, pengikut Rasulullah SAW, kemudian hidup hanya bergembira ria, bersuka cita, berpesta pora, merayakan kemenangan, entah kemenangan siapa, enggak jelas. Padahal kemenangan hakiki adalah kemenangan di akhirat yang tidak bisa kalah lagi, yang bebas dari neraka, masuk ke surga, faqad faz. Itulah kemenangan, hakikat kemenangan. Sementara di dunia kemenangan apa? Kita meraih kemenangan apa? Apa yang layak kita banggakan di dunia saat ini? Orang, kita lihat, orang yang paling sibuk dengan dunia saat ini, yang paling kaya raya misalnya, mati juga. Kalau mati apa yang dibawa? Mana pabriknya? Mana perusahaannya? Mana aset-asetnya? Mana tanah-tanahnya? Mana pulau yang dia punya? Apakah dibawa mati? Sama sekali. Apa yang dibawa? Tidak ada, kain kafan saja. Tidak ada yang dibawa kecuali ilmu dan amalnya. Amal soleh semata. Itulah bekal kita di hari kiamat kelak. Itulah yang menemani kita di saat kita dikubur saja. Sebelum dibangkitkan hari kiamat, dikubur kita sudah ditemani oleh amal kita. Kalau amalnya jelek, yang menemani adalah hantu yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Enaknya di mana? Hidup sekilas, bersenang-senang, kemudian mati. Tidak sampai 100 tahun kita hidup. Rata-rata umat Muhammad gak sampai 100 tahun, 60 sampai 70 tahun, dan banyak yang mati sebelum itu. Apa yang mereka dapat dari kehidupan ini? Tidak ada. Yang menang adalah orang yang membawa pahala besar, orang yang membawa ilmu dan amal yang banyak. Itulah orang-orang yang menang. Orang yang tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia, hiruk-pikuk kehidupan dunia, kebisingan dunia yang membuat orang pusing, stres. Banyak orang frustasi, depresi, bunuh diri gara-gara dunia, karena mereka lalai dengan akhirat. Kalau orang mengejar akhirat, maka itulah orang yang paling bahagia. Dunia pasti dapat. Sedangkan orang yang sibuk dengan dunia, akhirat gak bakal dapat. Dan dunia pun hanya apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kitab takdirnya, gak bergeser dari apa yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kebodohan itu terjadi. Kebanyakan manusia bodoh dalam menyikapi kehidupan dunia. Mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Mereka mengira akhirat tidak ada. Sebagian mereka yang mengira akhirat ada pun masih ragu-ragu, tidak semangat dalam mengejar akhirat, karena tidak terlihat oleh mata. Makanya Nabi bilang, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis.
sedikit tertawa, banyak menangis. Kenapa? Ngerti bagaimana ngerinya neraka dan betapa indahnya surga, dan dunia tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang kebanyakan orang dah silo dengan dunia, gemerlapnya dunia itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Sehingga Nabi lebih khawatir ketika dunia dibentangkan daripada kefakiran yang menimpa umatnya. Wahai kaum muslimin, umat Muhammad SAW, sadarlah, kembalilah kepada pesan-pesan Rasul SAW. Kembalilah baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW. Duduk bersikup di hadapan ulama, mengaji, mempelajari Al-Quran dan hadis, agar kita tidak terlena dengan dunia yang fana dan hina. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Kita menjadi orang-orang yang menang dunia dan akhirat, menjaga iman sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa fi Filastin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.